Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di video Articulate Storyline 3 untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif ya teman-teman semua. Ini adalah video terakhir untuk teman-teman mempublish agar ini bisa digunakan oleh siswa, dan kita juga akan belajar bagaimana membuat hasil publishan ini bisa digunakan di Android. Jadi untuk iPhone belum bisa. Jadi begini teman-teman, ketika kita sudah selesai misalnya seperti ini, kita sudah pastikan bahwa semuanya sudah komplit ya. Hal yang kita lakukan adalah teman-teman bisa langsung publish di sini ya. Teman-teman bisa langsung publish, dan di sini teman-teman bisa lihat bisa dipublish untuk web ya. Jadi HTML5 itu di web, untuk LMS secara langsung gitu ya, dan untuk dari Word ini saya belum pernah mencoba. Kita langsung ke web aja yang bisa kita gunakan. Oke. Misal kita title-nya kita berikan ini ya, sesuai dengan title-nya. Deskripsinya silahkan teman-teman tambahkan deskripsi saja, boleh bebas. Di sini saya akan pindah direktorinya ke ini ya, jadi kita klik yang bagian ini, kita pindahkan agar kita mudah mencarinya. Kita di bagian download, kemudian kita di bagian sini aja. Oke, nah, kemudian playernya ini kalau misalnya perlu teman-teman setting dulu ya, untuk memastikan. Kalau tidak ya sudah. Kalau kualitinya kita buat video kualitinya, terus audio JPEG kualitinya ya, sesuaikan saja ya. Terus publishnya pastikan entire project, jadi semua project. Teman-teman bisa pilih beberapa saja, tapi ini kita akan buat entire project, kemudian kita publish. Oke, kita tunggu ya, makin banyak teman-teman komponennya akan semakin lama atau publishnya teman-teman. Oke ya, ini udah selesai. Kita bisa view projectnya, atau misalnya kita bisa open ya, nanti hasilnya dia akan seperti ini teman-teman ya. Hasilnya akan seperti ini, akan punya folder, di mana foldernya itu akan ada banyak sekali asetnya, dan nanti yang dibuka adalah yang ini teman-teman, yang tulisannya story.html. Oke, ini ada suaranya ya. Ini bisa teman-teman ini dengan F11 full screen. Nah ini bisa teman-teman kecilkan suaranya ya, kalau saya terlalu besar. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini ada slide menu kita sudah mulai. Nah, kemudian setelah ini kita akan mencoba untuk mempublish ini teman-teman, mempublish hasil pekerjaan kita agar bisa digunakan dalam Android ya, dalam Android. Caranya, jadi teman-teman harus menginstal yang namanya Web2APK ya. Silahkan teman-teman install ya Web2APK. Kita buka. Nah, Web2APK kemudian kita akan buat ya, tidak menggunakan URL tetapi lokal HTML website. Judulnya kita akan tulis misalnya multimedia pembelajaran interaktif, atau misalnya media pembelajaran dunia air gitu ya. Package name-nya, nah ini yang harus teman-teman perhatikan, bahwa package name ini teman-teman harus membuat menjadi originalitas teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tidak mempunyai tidak sama dengan punya orang lain. Karena apa, nanti kalau teman-teman sama, misal punya saya itu di punya saya menggunakan package name yang ini, dan teman saya punya package name yang sama, kalau saya install ke Android saya, dua-duanya itu nanti salah satunya akan menimpa. Jadi yang paling baru diinstal akan menimpa APK lain, sehingga kita harus punya kode tersendiri. Misalnya saya tulis gini ya, com.heal gitu ya, di sini jadi dunia air gitu ya.
gitu. Version name-nya dan version kodenya itu sesuaikan saja, misalnya ada revisi dan sebagainya gitu ya. Untuk app orientednya di sini saya force untuk landscape. Kita outputnya akan arahkan ke bagian download yang bahan multimedia ini ya. Kemudian about dialog textnya upgraded buat ini kita ganti aja, misalnya aplikasi ini dibuat oleh siswa teknologi pendidikan UNS gitu ya. Hi, give this app a try. Halo, ayo coba aplikasi berikut. App exit. Apakah kamu ingin keluar dari aplikasi? Ya. Terus browser config-nya kita mungkin kalau mau dihilangkan ya, untuk hide mobile UI-nya kayak misalnya baterai teman-teman gitu ya. Nanti teman-teman bisa di checklist itu. Mungkin kita ke checklist ke web UI-nya ya. Terus direktori lokal websitenya ini adalah tempat dimana kita nge-save ini ya. Nah, dimana ini tempatnya untuk si story.html kemarin tadi. Oh, ini harus ganti indeks kayaknya nih ya. Ini harus coba kita ganti indeks ya. Kita copy aja. Kita ganti jadi indeks gitu ya. Oke ya. Selanjutnya kita nggak usah pakai, terus ini material color scheme-nya mungkin kita ganti jadi 0 ya. Sebenarnya nggak perlu juga sih. Cache-nya kita nggak perlu pakai cache. Cek ikonnya ini untuk teman-teman yang punya icon ya, biasanya kecil teman-teman. Apakah saya bisa ya menggunakan yang ini ya? Coba. Terlalu besar ya, jadi kita harus membuat dulu. Silahkan kalau teman-teman mau membuat yang kecil ya. Terus kita bisa ubah juga bagian ini ya, bagian ini agar di custom. Misalnya teman-teman mau bikin watermark sendiri itu, nanti ketika membuka dia akan muncul seperti ini. Atau kemudian di bagian kanan biasanya saya akan setting ya, seperti misalnya apakah bisa zoom, ada zoom button tidak perlu, side scroll bar tidak perlu, text selection nggak usah, jangan bikin dia bisa copy text, save from data kita pakai full screen aja, JavaScript API oke. Kalau external URL oke, confirm on exit boleh untuk tambahan, allow across origin boleh, show toolbar title tidak perlu, home buttonnya tidak perlu ya. Kemudian kita bisa langsung build APK. Nah, kita tinggal tunggu nih hasil. Oke, kita sudah dapat. Di sini ada ukuran kita, alhamdulillah bisa 35 MB ya, cukup kecil. Saya akan masukkan aja dulu ke drive saya ya. Sudah membuka dan mendownload APK-nya. Coba kita review dulu apakah sudah bisa APK ini dijalankan. Kita coba klik ya, biasanya ini ada di file manager ketika kita download di bagian APK. Silahkan kita klik, kemudian kita klik installer paket ini ya, selalu gitu. Oke, install. Nah, ini biasanya memang akan ditanya seperti ini teman-teman. Saya nggak tahu ini teman-teman akan bisa melihat atau enggak. Ini ada aplikasi yang tidak aman akan diblokir. Nanti kita akan klik bagian detail selengkapnya dulu, jangan di OK. Kemudian kita klik tetap install ya, karena kita tahu ini aplikasi yang kita buat sendiri. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, di sini saya minta menggunakan PIN ya. Oke, terlalu kirim aplikasi untuk memberikan keamanan. Coba jangan kirim aja, nggak apa-apa, nggak usah sampai ke Google ya. Kita tunggu diinstal. Total lagi oke, selesai. Kita langsung buka aja ya. Oke, ini kita gunakan aja saat aplikasi digunakan, izinkan. Dan ini ya, kita coba mulai set. Nah, ini tampilan seperti ini akan muncul sesuai di bagian kanan ini, akan muncul sesuai dengan settingan web APK nya teman-teman ya. Nah,
Oke. Ya. Nah, ini agak berat punya saya ya. Oke, ini kok langsung ini ya. Cukup berbahaya nih untuk bagian video ya. Coba kita mulai lagi. Nah, ini sepertinya kita harus men-setting bagian web to APK-nya ya, agar dia ini bisa tidak perlu memberikan full screen ya untuk embed medianya. Ini masalahnya di situ. Kembali ke awal ya. Oke, lumayan ya, kita tinggal perbaiki beberapa hal lagi teman-teman, termasuk sama dengan yang web to APK-nya agar tidak full screen ya. Itu teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.